فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita masih pada masail. Kita ambil masail yang kelima. Al-inkaru bitaghlidh ala man fa'ala mithla dzalik. Ini sudah kemarin, yaitu pengingkaran dengan keras atas orang-orang yang melakukan seperti itu, yaitu menggantungkan sesuatu sebagai sebab tolak bala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. As-sadisa at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Penegasan bahwasanya siapa saja yang bergantung pada sesuatu, menggantungkan sesuatu, maka wukila ilaih. Nah, dia akan sandarkan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia bergantung kepada perkara tersebut yang akan semakin menjadikan dia lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pertolongan. Taib, wukila ilaih, diserahkan kepada sesuatu yang dia bergantung padanya tersebut. Naam. Taib, yang hal ini akan disebutkan secara sharih pada bab setelahnya, kawan. Naam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, pada hadis Abdullah bin Ukaim. As-sabi'ah tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Faedah yang ketujuh, penegasan bahwasanya siapa saja yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Naam. Dan akan dibahas hukum khusus tentang tamimah pada bab yang ketujuh, insyaallah ta'ala. Ats-tsaminah anna ta'liqal khayti min al-humma min dzalik. Yang kedelapan, bahwasanya menggantungkan atau mengikatkan tali disebabkan karena suatu demam dengan tujuan agar bisa mengangkat demam tersebut, mengangkat penyakit tersebut dengan ditalikan seutas tali padanya atau kalung atau gelang. Nah, itu termasuk dari perkara yang kita bahas ini, yaitu asalnya syirik asghar. Taib, diambil dari athar Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ah. Cuma ikhwan, pada masa-masa ini ada beberapa jenis pengobatan yang mubah menggunakan metode tadi. Nah, alat tertentu untuk dipakai sebagai gelang giok atau apa namanya, memberikan efek dengan apa, dengan magnet. Nah, atau yang semisalnya untuk pengobatan rematik atau melancarkan darah. Nah, kembali kepada permasalahan sabab qadari. Jika memang diketahui itu dari perkara yang mubah asalnya, bukan yang haram, kemudian memang antara sebab dan akibat jelas, nyata, bukan khurafat, maka tidak mengapa. Tidak ada keyakinan tertentu di balik hal tersebut.
At-tasi'ah tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar 'ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Pada hadis riwayat Hudzaifah, beliau membacakan ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini dalil bahwasanya sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang padanya syirik akbar atas suatu perkara yang masuk kategori syirik asghar. Baik. Kenapa? Karena ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun ini terkait pada syirik akbar. Nah, akan tapi digunakan untuk berdalil pada perkara yang merupakan syirik asghar oleh Hudzaifah. Nah, taib. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kesamaan, yaitu sama-sama syirik. Walaupun asghar, tapi hakikatnya dia adalah syirik. Nah, sebagaimana telah kita lewati. Karena syirik terbagi jadi dua, asghar dan akbar. Dari sisi tercampurnya kesyirikan dengan keimanan, maka jelas syirik asghar ada pada orang-orang yang mereka padanya keimanan. Dikarenakan syirik asghar tidak menghapuskan iman secara totalitas, berbeda dengan syirik akbar yang menjadikan pelakunya kafir. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tentang ayat surat Al-Baqarah, yaitu pada ayat فَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Naam. Ayat ini masuk pada kategori syirkul mahabbah yang sampai tingkatan syirik akbar, tapi dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada perkara syirik asghar. Al-ashira anna ta'liqal wada'i min al-'aini min dzalik. Faedah yang ke-10 bahwasanya menggantungkan wada'. Telah kita lewati apa makna wada', Zakaria? Man ta'allaqa wada'atan, batu yang dikeramatkan, batu yang diambil dari laut. Nah, dengan tujuan apa? Menangkal ain, menangkal balak dan yang lainnya. Taib. Dan tujuan wada'ah yaitu untuk ketenangan mereka, biar tenang, biar tidak ada keguncangan. Taib. Telah kita lewati pada hadis Uqbah ibn Amir. Ya, asal wada'ah yaitu bebatuan yang diambil dari laut kemudian digantungkan untuk menolak ain. Al-hadiyah asyrah ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmullah, annallaha la yutimmulah, faman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah, ay tarakallahu lah. Nah, padanya doa keburukan atas orang-orang yang menggantungkan tamimah, bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan tujuannya, dan siapa saja menggantungkan wada'ah juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Maksudnya Allah akan tinggalkan dia, tidak diberi pertolongan, tidak diberi taufik. Nah, ini jelas dalam hadis. Nah,
Uqbah bin Amir. Baik, kita selesai dari masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Dan bab ini, nah, kesimpulan, nah, intinya apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ikhwan. Antum pahami kalimat-kalimat Imam As-Sa'di dalam ta'liq. Kemudian, nah, pendalilan, karena pada bab ini ada beberapa hadis yang dhaif yang dibawakan. Ayat pendalilannya diingat. Taib, hadis Imran bin Husain, sanadnya bagaimana? Syukran. Dhaif karena mubarakin fadhalah. Naam, dan juga ada inqita'. Kemudian hadis Uqbah bin Amir, sanadnya bagaimana? Indak Ibrar. Hadis Uqbah bin Amir, derajatnya bagaimana? Tayyib, pada riwayat awal, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, padanya Khalid bin Ubaid al-Mu'afiri majhul. Kemudian Masyrah bin Ha'an meriwayatkan dari Uqbah Manakir. Adapun riwayat yang bisa jadi pegangan, yaitu man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini tingkatannya hasan, dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Kemudian juga athar, maka yang dipegang diingat-ingat akhwan, riwayat yang sahih diingat-ingat, jangan sampai campur. Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kemudian Hudzaifah, athar, nam annahu ra'a rasulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Taib, padanya apa? Padanya pengingkaran Hudzaifah dan sanadnya sahih. Kemudian di sini ada ta'liq yang belum kita baca pada pembahasan kita sempurnakan di cetakan kita halaman 39 tentang udzur bil jahl. Tayyib, dibawakan di sini ta'liq, antum bisa baca yang kemarin kita bacakan dalam Al-Qaulul Mufid. Ini disebutkan di sini ta'liq, nah, kutipan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya pengingkaran udzur bil jahli secara totalitas fihi nadhar. Nah, bahkan pada hadis la mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan telah kita lewati kemarin, ini dibawa pada kondisi setelah apa? Setelah apa? Indaka Muhammad Aceh, setelah berilmu. Tayyib, ada kondisi jahal yang diberi udzur, ada kondisi jahar yang tidak diberi udzur, telah kita baca. Dan di sini yang kita baca kemarin, ikhwan, dari kitab aslinya, ternyata disebutkan ta'liqnya pada cetakan kita. Tayyib, dengan ini kita selesai dari bab ke-6, ya. Bab ke-7 hampir sama pembahasannya, ikhwan, cuman lebih spesifik tentang ruqyah dan tamimah, yang hakikatnya juga masuk dalam apa? Ittikhad ma laisa bisababin sababah. Sehingga pembahasan tentang asbab dan hukum-hukumnya, kemudian syarat ditetapkannya sebab, itu penting untuk diperhatikan dengan cermat. Na'am, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Besok berarti imtihan 2 bab, akhwan, dipersiapkan. Bisa di Kamis ya. Nah, imtihan 2 bab. Sekarang untuk jam 1 ini sampai setengah 2 untuk setoran dari awal. Masing-masing cari teman untuk setoran, nah, matannya dari muqaddimah sampai bab yang terakhir kita baca. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta